Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KKN Sigar Berjaya, kelompok 38 Pekon Banjar Agung Tanggamus akan memberikan tata cara penggunaan atau tutorial kalender tanam dari aplikasi Sikatam Terpadu versi 3.4 dari Kementerian Pertanian. Berikut tutorialnya dapat disimak. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus membuka aplikasi Google Chrome, kemudian untuk mengakses dari aplikasi sistem kalender tanam terpadu, Bapak Ibu harus masuk ke dalam laman berikut. Kemudian setelah diketik di dalam laptop maupun ponsel pintar Bapak Ibu, kemudian di enter atau kita cari. Kemudian Sikatam ini memiliki tampilan utamanya seperti ini. Terdapat kalender tanam, standing crop, pupuk varietas, asintan dan ternak, ilmu iklim dan prediksi, data perubahan iklim, info BPP, info penemu, dan forum diskusi. Yang pertama terdapat kalender tanam. Kalender tanam ini menyediakan informasi mengenai kapan Bapak Ibu semuanya harus menanam untuk memprediksi ke depannya. Kemudian di bidang administrasi ini terdapat pilihan pulau. Jika Bapak Ibu berada di daerah Sumatera, maka pilih Sumatera. Kemudian terdapat beberapa pilihan, yaitu beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Jika berada di Lampung, maka pilih Lampung dan pilih kabupaten yang sedang ditinggali atau yang ingin diprediksi kalender tanamnya ke depan. Perlu diketahui bahwasanya terdapat kesalahan pada software ini terkait peletakan dari titik-titik tersebut. Seharusnya Tanggamus berada di sekitar pesisir ini, namun tertukar dengan Lampung Selatan. Mari kita cari titik yang akan kita prediksi, yaitu Kecamatan Limau. Dalam hal ini terdapat beberapa informasi. Yang pertama itu di Kecamatan Limau itu terdapat luas bakunya sekitar 252 hektar. Kemudian padi sawah 252 hektar, jagung dan kedelai itu 0 hektar. Kemudian potensi luas tanam musim 2 itu padi sawahnya masih sama 252 hektar. Kemudian jagung dan kedelainya 0 hektar. Prediksi sifat hujannya masih normal dan perakiraan awal waktu tanam padi itu sekitar April 2 dan 3. Kemudian perakiraan awal waktu tanam palawija itu sesuai padi, sesuai dengan varietas dari padi masing-masing. Kemudian masuk ke dalam standing crops. Kemudian kita pilih provinsi yang ingin kita cari. Dan pilih kabupaten yang ingin diprediksi. Mari kita lihat mengenai grafik standing crops yang menyediakan informasi mengenai rekapitulasi Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung mengenai komoditas padi sawah. Terdapat 16.265 hektar. Kemudian disajikan data-data dari fase air, fase vegetatif, generatif, pemasakan, dan juga fase berah. Kemudian terdapat prediksi panen itu sekitar November 2019, Desember 2019, dan Januari 2020. Di menu standing crops ini mungkin kita bisa mendapatkan informasi mengenai prediksi panen. Ketika di kalender tanam, kita dapat mengetahui informasi mengenai waktu tanam. Kemudian di pupuk dan varietas. Di menu ini kita bisa mengetahui jumlah pupuk apa yang bisa digunakan dalam volume tertentu. Jika kita berada di Sumatera, maka kita klik Sumatera dan pilih Lampung serta pilih kabupaten yang ingin diprediksi mengenai pupuk dan varietasnya.
Di Kabupaten Tanggamus ini terdapat beberapa pupuk, yaitu ada pupuk urea, SP36, KCI, NPK, dan urea. Dan di sini disajikan data-data mengenai persentase atau seberapa sih yang bisa digunakan pupuk tersebut per hektar. Seperti pupuk urea disajikan dapat digunakan 300 kg per hektar ataupun yang lainnya. Untuk di limau sendiri dapat digunakan pada data tersebut. Kemudian di asintan dan ternak, ini kita bisa mengetahui jumlah dari instrumen yang ada di masing-masing daerah dalam skala nasional. Dalam hal ini, tidak semua daerah itu memiliki data yang lengkap, karena di beberapa daerah dapat diketahui pada data-datanya itu tidak didapatkan. Mungkin dapat kita lihat bahwasanya di Tanggamus masih terdapat beberapa instrumen yang ada sesuai dengan komoditasnya. Namun di sini kita tidak menemukan keberadaan dari Kecamatan Limau. Di bagian iklim dan prediksi ini terdapat beberapa hal, yaitu mengenai iklim dalam beberapa waktu ke depan. Prosesnya sama, selalu memilih pulau, provinsi, dan kabupaten yang akan kita cari informasinya. Kemudian masuk ke dalam dampak perubahan iklim. Pada dampak perubahan iklim ini disajikan peta kerawanan musiman banjir padi di tingkat nasional. Kemudian prosedurnya sama, kita memilih pulau, kemudian memilih provinsi dan kabupaten yang ingin kita cari informasinya. Di dalam hal ini, Tanggamus sendiri dapat kita klik untuk melihat beberapa informasinya. Dalam hal ini tidak tersedia data dari Kabupaten Tanggamus sendiri. Namun dapat kita cerna bahwasanya terdapat beberapa informasi yang berada di kanan sebelah kanan itu terdapat tabel mengenai tingkat kerawanan, itu hijau aman, biru agak aman, kuning moderat rawan, coklat rawan, dan merah sangat rawan. Dalam hal ini di Tanggamus sendiri masih tergolong cukup aman. Dalam hal ini juga terdapat menu data rawan, peta kerusakan tanaman, data kerusakan tanaman, peta endemik, data endemik, dan laporan secara PDF-nya. Kemudian dapat kita pilih Lampung. Dalam hal ini Bapak Ibu dapat mengakses untuk data-data laporan dari Provinsi Lampung sendiri yang dapat digunakan sebagai riset dari Provinsi Lampung maupun provinsi-provinsi yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan dalam hal ini sistem kalender tanam terpadu versi 3.4 musim kemarau April sampai September 2023 menyajikan informasi mengenai kalender tanam dan lain sebagainya sebagai pendukung para petani dalam melakukan pengolahan lahan dan juga sumber daya alam yang ada. Sekian video tutorial penggunaan kalender tanam dengan si Katam terpadu versi 3.4. Semoga video dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.